urusan gorowok mah urusan gelut bertanya hotei. Tuturkeun KDM dina pembangunan, ngaberantas sampah, ngaberantas korupsi hibah. Setuju? Setuju? Dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya? Ya nggak ada masalah. Dibuat konten, memang ini loh, jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu, nggak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalah? Pencitraan dari mana ini? Kan gitu. Jangan selalu suudzon ini ya. Akan ngupingkeun pidato KDM, terang KDM. Bapak Aing Pak Dedi. Sampai-sampai Deddy Mulyadi, ngerti Deddy Mulyadi? Ini kita lagi bertemu dengan pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah Rois NU Provinsi Jawa Barat. Al Muhajirin Mangke. Dan Jawa Barat itu adalah orang-orang mulia dari zaman dulu. Turunan orang-orang kesatria, keturunan para raja, keturunan para ulama-ulama besar. Di sana ada Cikundul, di sana ada Sumedang Larang, di sana ada Syekh Yusuf Baing di Jawa Barat itu. Habib Rizik Syihab Alfian Tanjung pasti malu melihat ini. Ulama se-Jawa Barat mendukung penuh Kang Deddy Mulyadi. Yuk kita lihat videonya bersama-sama. Aya paham nu aranyar Mang Karom, Mang Patah, Adi Simkuring berbeda jeung pangersa AA di dieu, berbeda jeung pangersa Mama Bustomi di dieu di Badi Awi Pari. Ulah dicekel pendapat nu anyar, cekel pendapat ulama nu baheul. Rek profesor, rek doktor. Termasuk masalah KDM gubernur. Tuturkeun KDM dina pembangunan, ngaberantas sampah, ngaberantas korupsi hibah. Setuju? Setuju. Bapak Aing tuturkeun dina pembangunan ngan urusan ibadah agama, tuturkeun kiai di lembur. Betul. Setuju? Setuju. Ingat satu dan kalimat hak itu. Bener Mang Asep, abdi mah awang-awangan di mana-mana kamari haul di Kadupanda kuyos teu naroskeun aya 10 ribuan jalmi di dalam Kadupanda. KDM adalah pemimpin yang harus kita ikuti dalam kebijakan pembersihan tina korupsi, ngabersihkeun walungan, solokan, ngabenertibkeun hibah dan lain. Kita harus salut dan harus bangga mendoakan beliau. Tapi urusan fikih, urusan tasawuf, urang mah ulah nyontok ka KDM. Cina KDM aya kitu pahamna keun urusan manehanana. Sami anjeunna teh kena patung lah sok antepkeun antepkeun. Nah lamun geus ditanya mbah kenapa patung karak lawan aing ge pangharepna ari urusan gorowok mah urusan gelut bertanya hotei. Sindir lagi itu. Mundur. Tadi ada kedengar kalau urusan gelut ya beda lagi itu. Ya kita dengarkan lagi. Ini pintar nih Ustadz. Berarti Ustadz seperti ini rajin-rajin di medsos, aktif di medsos. Jadi tahu perkembangan zaman, tahu perkembangan tentang gosip, perkembangan tentang dunia di luar sana. Jangan hanya monoton atau fanatik yang di depan mata kita saja. Kita harus melihat nih ada berita apa, ada isu apa, masyarakat lagi sedang ngomongin apa gitu. Kita ulang lagi nih. Ditanya mbah kenapa patung lah sok antepkeun. Ya, mudeng. Nah, apapun itu yang dilakukan oleh KDM, katanya orang yang mengusir atau kata orang ini yang tentang patung tersebut, ya itu urusannya masing-masing. Antepkeun, nyaho antepkeun itu biarkan saja. Kecuali ya, menyuruh, memerintahkan, ayo kita nyembah patung, ayo kita ini itu, baru berbicara. Ini bagus sekali, ini saya setuju kalau seperti ini sebenarnya ya. Nah lamun geus ditanya mbah kenapa patung karak lawan aing ge pangharepna ari urusan gorowok mah urusan gelut bertanya hotei. Nah, anu ngajak gelut Pak Ustaz. Biasana mun tarik gorowok mah biasana. Ustaz mana itu yang ngajak gelut Mas? Sering melihat tokoh atau pemimpin turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Di sini juga tak jarang momen tersebut direkam dengan sengaja dan dijadikan konten publik. Sebagian orang menganggap itu pencitraan dan sebagian lainnya melihat ini sebagai suatu tauladan. Pertanyaannya di sini, bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal seperti ini, Ustaz? Kalau saya pribadi melihat ini bukan pencitraan,
Kecuali dia niat itu. Ada orang memang dia harus mempublish apa yang dia lakukan. Sekarang seorang pemimpin wilayah, bupati kah, wali kota, gubernur, atau sampai pada tingkat menteri dan presiden misalnya, dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya? Ya gak ada masalah. Dibuat konten, memang ini loh jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu, gak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalahnya? Pencitraan dari mana ini? Kan gitu. Jangan selalu suudzon ini ya, sangka buruk terus. Ini saya yakin yang suka sangka buruk ini pasti paling banyak keriputnya, paling banyak ubannya, paling banyak masalahnya ini. Maaf yang beruban, kalau yang sudah tua nggak apa-apa. Tapi ada yang masih muda sudah beruban. Karena semua dia mau campuri. Apa saja. Ya. Bahkan temannya pakai sendal apa ditanya. Kenapa pakai sendal itu, celana itu kenapa dipakai, kopiah itu kenapa dipakai. Untuk apa ini? Gitu. Nyampurin semua urusan orang gitu ya. Jadi nggak perlu teman-teman sekalian. Jangan langsung nilai buruk. Karena ini sesuatu yang biasa. Antum pun pribadi bisa mempublish. Sekarang kita tanya kepada penanya ini misalnya. Kalau antum lagi kebetulan jalan di sebuah jalan, antum temukan ada satu orang miskin. Terus muncul di benak antum, bantu. Tapi tiba-tiba juga terilhamkan di pikiran antum, selain saya bantu, saya kebetulan punya Instagram. Kenapa saya nggak ajak follower saya untuk bantu orang yang sama? Nih teman-teman sekalian, ini ada orang tidak mampu, alamatnya di sini, bantu. Masa itu pencitraan? Kan itu terlalu jauh gitu ya. Dan mungkin kalau kita persentasekan antara orang yang buat konten itu pencitraan dengan yang bukan pencitraan, saya yakin yang bukan pencitraan lebih besar persentasenya gitu ya. Karena orang pasti ada lebih banyak, ada juga yang mau memberikan edukasi, ada orang yang mau berbagi pengalaman gitu kan. Berapa banyak orang yang misalnya dia sembuh dari penyakit, dia cerita tentang pengalaman dia sembuh. Itu kan juga tidak harus pencitraan. Mungkin dia mau tunjukkan dokter ini cocok, obat ini cocok dan segala macam gitu kan. Atau dia mungkin pernah menggunakan jasa travel, pergi haji dan umroh, dia rasa itu bagus, kemudian dia sampaikan. Atau teman-teman yang punya travel, kami kadang-kadang kalau lagi haji umroh kami publikasikan. Tujuannya bukan pencitraan, jadi orang tahu, oh fasilitas travel itu ini, hotelnya ini, busnya ini, apa yang salah di situ, kan itu. Jadi tidak usah berpikir masalah pencitraan, sangka baik teman-teman sekalian. Saya melihat kalau ada pemimpin yang seperti ini ya, betul dia turun, dia membantu masyarakat secara langsung, dia mau lihat apakah staf yang ditugaskan untuk menjalankan tugas sampai ini luar biasa ini. Ini jarang sekali. Kebanyakan pemimpin itu panglima perang atau pemimpin wilayah yang memang tidak punya iman kepada Allah SWT. Mereka santai aja. Perang, tapi dia di rumah makan gitu kan. Nah, ya. Maju serang, dia nggak pernah serang gitu. Ini omong kosong. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, kami kalau sedang terjadi kecamuk peperangan, kami berlindung di belakang Nabi SAW. Nabi ada di situ. Nabi bukan suruh perang baru Nabi nggak ikut, gitu kan? Itu Ali mengatakan kalau sedang berkecamuk perang kami berlindung di belakang Nabi SAW. Di perang Uhud itu, waktu pasukan Muslim sudah terdesak dan pasukan Quraisy sudah mendekat 2.800 hampir 3.000 pasukan mendekat menyerang kaum Muslimin, maka Nabi SAW sempat meminta lembing. Ada satu tombak kecil, lalu melempar. Kaum Muslimin melihatnya, melempar ke arah orang-orang Quraisy. Dan Ali mengatakan saking kuatnya Nabi SAW melempar sampai kami semua terlempar. Karena kuatnya belum. Jadi beliau ada partisipasi. Jadi bukan cuma ngomong gitu kan. Nah begitu juga pemimpin. Kalau turun seperti ini itu luar biasa. Daripada dia cuma tinggal di rujab misalnya rumah jabatannya atau di rumahnya. Kemudian dia cuma suruh bawanya. Pokoknya kerjakan ya. Dia jadi nggak jadi terserah itu. Belum kurang tanggung jawab malah. Kan gitu. Jadi coba sangka baik teman-teman sekalian. Kalau yang seperti ini. Setiap orang ya usahakan begitu. Kalau saya begitu prinsip saya. Setiap orang depan saya melakukan satu perbuatan baik, yang saya dahulukan adalah dukung dulu perbuatan baik itu. Itu namanya amr ma'ruf. Mendukung perbuatan yang baik. Itu bagian ibadah loh. Ya. Kalau dia buat kemungkaran sarah, baru kita nahi mungkar, baru kita luruskan. Jadi kita sangka baik dulu. Bahkan itu bisa jadi contoh. Berapa banyak orang yang mengangkat informasi di media, ternyata sangat bermanfaat. Kan itu. Bermanfaat sekali buat orang yang dibantu kah, buat kegiatan itu kah, gitu kan, dan segala macam. Akang ngupingkeun pidato KDM, terang KDM. Bapak Aing Pak Dedi, sampai-sampai Deddy Mulyadi, ngerti Deddy Mulyadi?
Ini kita lagi bertemu dengan pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah Rois NU Provinsi Jawa Barat. Al Muhajirin Ma'engke. Dan Jawa Barat itu adalah orang-orang mulia dari zaman dulu. Turunan orang-orang kesatria, keturunan para raja, keturunan para ulama-ulama besar. Di sana ada Cikundul, di sana ada Sumedang Larang, di sana ada Syekh Yusuf Baing di Jawa Barat. Datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Sebenarnya selama ini Jawa Barat itu bukan apa namanya markas Mukibin, nggak ada itu. Jawa Barat itu adalah orang-orang mulia dari zaman dulu. Turunan orang-orang kesatria, keturunan para raja, keturunan para ulama-ulama besar. Di sana ada Cikundul, di sana ada Sumedang Larang, di sana ada Syekh Yusuf Baing di Jawa Barat itu. Di sana ada Syekh Mama Gentur, di sana ada Syekh Palak Pegentongan, di sana ada Kiai Atorid di Bogor, di sana ada Mama Sempur di Purwakarta. Oh iya, Mama Sempur. Di sana ada Mama Gasol, di sana ada Mama Warudoyong, Mama Badrun, Mama Inayatillah. Orang-orang besar, ulama-ulama besar, dan nasabnya besar semua. Kenapa ada kesan ketika PKS menguasai Jawa Barat, di sana basis Mukibin? Sebenarnya Mukibinnya itu aja. Kemudian mereka datang ke bawah-bawah, menjual-jual agama, menjual-jual cucu Nabi. Akhirnya banyak yang kemudian mereka itu terbodohi dan mengikuti. Nah sekarang mereka tercerahkan. Dari mana dapat kita ketahui indikatornya? Kemenangan Kang Deddy Mulyadi yang sampai 80%. Secara pemilih yang ikut pemilu 6% lebih. Itu sudah menunjukkan di mana caci maki Bahar Smith, caci maki Balawi kepada Kang Deddy Mulyadi itu tidak berpengaruh pada pemilih Jawa Barat untuk memilih Kang Deddy yang inilah sebenarnya cita rasa keislaman bangsa Jawa Barat, bangsa Pasundan, yaitu cita rasa keagamaan yang memiliki kedekatan dengan budaya Sunda yang kental, yang selama ini dipaksa untuk ikut kepada bahwa tidak ada hubungan antara kesundaan keislaman, seakan-akan dipisahkan. Tapi dengan adanya sosok Kang Deddy Mulyadi saat ini, Jawa Barat kembali tercerahkan. Saya tidak tahu apakah ada hubungan antara apa namanya itu kembalinya masyarakat Sunda Islam itu kepada kesundaan dan keislaman mereka dengan adanya polemik nasab ini. Saya tidak tahu, itu mungkin harus ada penelitian tersendiri. Tetapi saya kira memang ini adalah waktu di mana bangsa Nusantara pada umumnya, bukan hanya Jawa Barat, merindukan nilai-nilai kesantunan yang dulu mereka warisi dari ajaran-ajaran Islam yang disebarkan oleh para wali songo. Dari situlah kemudian ada perlawanan batiniah dari bangsa, itulah kemudian ada perlawanan batiniah dari bangsa Indonesia menghadapi klaim-klaim keturunan Nabi, juga adanya upaya memisahkan bangsa Indonesia dari tradisi keislaman mereka yang kental dengan budaya Nusantara. Sekarang coba lihat Kang Hanif, orang pakai peci hitam dipermasalahkan. Betul atau tidak? Ada orang mempermasalahkan orang pakai peci hitam. Kemudian apa namanya, tradisi-tradisi sampurasun dipermasalahkan. Sampurasun itu salam kita orang-orang Sunda. Dari zaman nenek moyang kita sampurasun ada. Beberapa dekade ini ditinggalkan karena ada cara berpikir yang salah itu. Padahal budaya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma', maka budaya
Alhamdulillah, syukurillah, Muhammad wa ala Muhammad. Ya teman-teman, itu dia tadi ya, yang mana ulama se-Jawa Barat ya, bisa jadi se-Indonesia teman-teman ya, pro terhadap Kang Deddy Mulyadi ya. Dan jadi dipatahkan lah pendapat dari Alfian Tanjung dan Rizik Syihab ya teman-teman, yang mana ya menyebut KDM seperti itulah ya teman-teman. Saya juga kurang paham ya, makanya ya jangan menjustifikasi sesuatu itu ya kehendak kita sendiri teman-teman. Jadi ya harus running dulu lah sama istimewa atau apa, jangan langsung menjustifikasi bahwa Kang Deddy inilah, Kang Deddy itulah ya, seperti itu teman-teman. Jadi udah ya, kesimpulannya banyak ya kiai Jawa Barat mendukung program Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi ya, yang benci ya silahkan benci teman-teman ya. Kita ya sebagai ya masyarakat yang mana ya sudah kelihatan Kang Deddy seperti itu kerjanya, ya ambil yang baiknya, seperti itu ya teman-teman. Dan tadi pun ya menurut Ustadz, jangan ikutin ya, kalau misalnya Kang Deddy salah jangan ikutin ya. Oke, di video ini terima kasih, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.